Andi Sose berasal dari kampung bernama Sosok di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Nrekang, pusat keramaian dan menjadi jalan poros antara Tanah Toraja dengan kabupaten dan kota-kota lain ke arah Makassar. Tak jauh dari kampung halaman Sose, ada daerah bernama Barakah yang pernah jadi markas Kahar Muzakkar pada 1950-an. Tidak jauh dari situ, ada suatu tempat yang disebut Alla, pernah menjadi daerah perlawanan Pongtiku melawan pemerintah kolonial Belanda. Orang-orang di daerah kelahiran Sose lebih suka mengklaim sebagai orang Duri, digolongkan sebagai Masendrempulu atau etnis-etnis yang bermukim di Nrekang. Mereka menganggap bukan orang Bugis meski selalu digolongkan demikian oleh orang-orang di luar Sulawesi Selatan. Sebagai etnis, Masendrempulu bukan termasuk etnis besar. Antropolog Christian Pelras dalam Manusia Bugis 2006 hanya menyebut Bugis, Toraja, Makassar, dan Mandar etnis besar di Sulawesi Selatan ketika belum ada Provinsi Sulawesi Barat. Agama yang dominan di daerah ini adalah Islam. Ayah Sose adalah Puang Liu dan ibunya adalah Andi Sabbe. Puang adalah gelar terhormat di kawasan itu. Meski orang-orang di sana tak merasa sebagai orang Bugis, gelar bangsawan Bugis dipakai ibunda Sose serta Sose sendiri. Puang Liu, kepala masyarakat di daerahnya, tidak berbeda sebagai raja kecil. Banyak kerajaan di luar Pulau Jawa adalah kerajaan-kerajaan kecil. Andi Sose lahir pada 15 Maret 1930. Setelah belajar di folk school, sekolah rakyat yang cuma 3 tahun di Anggeraja, Sose melanjutkan ke skate school atau sekolah rendah lanjutan di Makale, Tanah Toraja. Terkait masa kecilnya, dalam autobiografi yang disusun Misbahuddin Ahmad berjudul 70 tahun Haji Andi Sose dari revolusi ke militer, wira swasta, dunia sosial sampai reformasi. Sose bercerita bahwa ia bergaul dengan anak dari semua kalangan dan hobi berjalan kaki ke tempat yang jauh, mendaki gunung, memanjat tebing, dan berenang. Bila bertemu anjing, saya gemar mengusiknya supaya menggonggong. Jika bertemu kambing, saya ganggu supaya mengembik. Aku Sose. Sekolahnya tak berjalan mulus. Di kelas 2, Jepang datang. Setelah itu, Sose pindah ke Makassar untuk pendidikan yang lebih baik meskipun berantakan. Sose sempat belajar sekolah menengah yang disebut Tokubetsu Chugakko. Kawan-kawan sekolahnya antara lain Maului Sailan dan Andi Galip. Sose tak lama di sekolah karena Jepang keburu kalah. Di masa revolusi, Sose kemudian masuk SMP Nasional yang dibina Samratulangi di kini Jalan Samratulangi, Makassar. Mereka yang pernah jadi guru Sose diantaranya Manai Sopian, politikus PNI dan ayah dari aktor Sopan Sopian, dan Syamsuddin, ayah dari Ma'ruf dan Syafri Syamsuddin. Sose mondok di rumah Syamsuddin dan ikut bantu-bantu di rumah itu. Murid paling sohor di SMP Nasional adalah Walter Monginsidi. Tak heran jika Sose bangga bersekolah di tempat itu. Waktu pecah revolusi, Sose terlibat bersama anak muda lain. Ia pernah ikut pasukan Laskar Pimpinan Daeng Bahang. Pasukan ini kemudian menjadi Harimau Indonesia. Menurut Radik Jawardi, dalam surat dari sel maut kisah pahlawan nasional Robert Walter Monginsidi 1960, Sose termasuk anggota penting Laskar Harimau Indonesia yang dipimpin Monginsidi. Ia juga bergabung dengan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS melawan tentara Belanda. Nama Sose tercatat pada Tugu Harimau di tengah kota Makassar. Sose gerilya di dekat daerah asalnya. Puang Liu, seperti digambarkan Sose dalam autobiografinya, sangat membantu Sose dan pasukannya ketika bergerilya melawan tentara Belanda saat revolusi. Bagi beberapa bangsawan Bugis, revolusi 1945 hingga 1949 barangkali jadi waktu tepat untuk balas dendam melawan Belanda kembali setelah Lapawawoi, Raja Bone, ditangkap Belanda dan banyak bangsawan Bugis dilumpuhkan. Pamannya Puang Tambone ikut gerilya, meninggalkan posisinya sebagai Zeltbrechttur atau pejabat Belanda. Daerah pegunungan Nrekang jelas sangat bagus menjadi tempat gerilya melawan tentara Belanda. Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KENIL yang personilnya terbatas hanya bisa bergerak di sekitar kota-kota kecil Sulawesi Selatan. Mereka tak mampu menembus pegunungan tempat gerilyawan bersembunyi. Sose berhasil menghimpun banyak pejuang di masa gerilya itu. Ia menjadi komandan Laskar Harimau Indonesia daerah Nrekang Utara. Setelah pasukannya kuat, Sose bergelirah ke selatan kota Nrekang. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dan negara Indonesia Timur dibubarkan, pasukan Sose mulai turun gunung. Rambut Sose memanjang dan kumisnya tebal.
Program pemerintah soal reorganisasi dan rasionalisasi tentara memasukkan pasukan Sose sebagai korps cadangan nasional. Setelah berontak dan masuk hutan bersama Kahar Muzakkar, pasukan Sose diakui dalam Tentara Nasional Indonesia. Andi Sose diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai kapten pada 4 Maret 1952 dan menjadikannya komandan batalion 720. Ia memiliki wewenang teritorial militer di daerah Parepare, Sidrap, Wajo, Pindrang, dan Enrekang. Di masa jadi komandan pasukan inilah Sose terlibat bisnis, dan bisnis membuat Sose kaya. Menurut Barbara Silars Harvey, dalam pemberontakan Kahar Muzakkar dari tradisi ke DITII 1989, Sose tak terikat pada satu wilayah. Ia bisa mengirim hasil bumi di sekitar Tanah Toraja, beras dari Wajo, dan kopra dari Parepare. Meski dicurigai masih berhubungan dekat dengan Kahar, menurut Harvey, Sose telah berusaha ikut menyelesaikan masalah Kahar dengan pemerintah pusat. Bersama Andi Rifai dan Aziz Tabah, Sose pernah ikut mengatur pertemuan dengan Kahar untuk mengakhiri permusuhan. Lebih lanjut, Harvey menulis, Andi Sose tidak terlalu menonjol. Jadi orang mungkin lebih hati-hati dalam mengemukakan cerita mengenai dia. Kata orang, ia telah menegakkan disiplin yang ketat di wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya, perintah-perintahnya ditaati, tetapi ia sendiri menafsirkan perintah atas kehendak hatinya sendiri. Selama bertahun-tahun ia mencapai persetujuan dengan para pemimpin Darul Islam setempat, yang pada hakikatnya merupakan gencatan senjata. Sebagai komandan yang lama berkuasa di daerah Tanah Toraja, terorisme yang ditimbulkannya terhadap rakyat di sana adalah sebab langsung dari peristiwa dalam 1953 dan 1958, tulis Harvey. Sose seperti juga pemimpin laskar lain macam Andi Selle terbilang betah dengan posisinya di pangkuan Ibu Pertiwi. Mereka berdua dicurigai punya bisnis sekaligus tetap berhubungan dengan pasukan Kahar Muzakkar. Pihak petinggi TNI tak tinggal diam. Mereka berusaha digeser dengan memindahkan Andi Sose dari Parepare dan Andi Selle dari Polewali ke staf Kodam di Makassar. Sose akan dijadikan asisten 1, intelijen, dan Selle sebagai asisten 3, personel. Namun, baik Sose maupun Selle tak pernah benar-benar memegang posisi itu. Demi kelancaran operasi penumpahan Kahar Muzakkar dan pengikutnya, Panglima Kodam Hasanuddin M. Yusuf menjauhkan Sose dari jangkauan Kahar. Antara tanggal 5 April dan 15 April 1964, Sose diperintahkan ke Jakarta dan ditahan tanpa pernah diadili. Kekayaan Sose pun disita, semua bisnisnya diambil alih Kodam Hasanuddin. Sose baru dibebaskan pada 1965 setelah Kahar dikabarkan terbunuh. Belakangan ia pensiun dengan pangkat Brigadir Jenderal. Kemudian terjun ke dunia bisnis sepenuhnya. Ia makin kaya sebagai pimpinan dari Bank Marannu. Kelebihan uang membuatnya jadi dermawan di Sulawesi Selatan.